langsung bisa di Quran itu atau bersentuhan pada perempuan, ya perempuan itu istri kalian atau anak Nabi, kalau bijima, ya kalau nggak bijima ya batal. Ya, tapi ini madhab yang lain. Kalau Imam Syafi'i dan rata-rata kalau Imam Syafi'i itu ngambil pendapat biasanya sadar riba, semua pintu ditutup, yang ngasih celah, ya kan? Kalau Imam lain perempuan masih boleh buka-buka. Tapi kalau Syafi'i tutup semua, sadar. Menimbulkan syahwat fitnah itu fitnah. Kalau Imam lain enggak terlalu sulit, tapi kalau Syafi'i ketat, ya udah haram karena sadar riba biasanya menutup pintu. Maksudnya apa? Celah, semua celah itu ditutup. Ya. Wayang taqidu biha wudu kulli minhuma, akhirnya gara-gara sentuhan ini batal itu wudunya laki dan perempuan. Ya, kalau laki sama laki-laki sahabat gimana? Enggak. Ya, ini laki perempuan. Ya. Nah, kalau di sana pun sudah ada. Di kita juga namanya Amron, ya, Mary, panggilannya. Mary itu anak kecil yang ganteng, yang disenengin. Ya, itu namanya Meryl, kalau di pondok dulu ya. Kanangannya Warok, ya. Kalau dibilang kita Bajirut, ya, itu juga sama. Kalau ada orang lihat anak kecil kan saking gantengnya, sampai kesengsem, itu namanya amrodul jamil, ya. Itu juga bala itu cobaan. Gini ya, kalau orang lagi kena maksiat, jangan suka kita ledek. Ya, kita bencinya itu karena haram, karena Allah, bukan karena ngeledek. Kalau ngeledek biasanya kan dicoba lagi kita begitu. Paham ya? Jadi marahnya itu ya berdobulilah karena amar ma'ruf nahi mungkarnya ini lakukan karena nafsu. Kalau masih awal-awal itu masih karena nafsu. Harus lillah ta'ala. Ya kayak ceramah, kalau nggak lillahi ta'ala, kalau nggak diurut gimana? Marah, nggak diurut sama gua. Ya, nggak begitu ya. Adapun masalahnya iman hidayah atau enggak itu urusan Allah, bukan ya. Nah, jadi batal wudu laki-laki dan perempuan. Ya, kemarin kan fakara jabil tinggi yang nggak kebatalin kalau asy'aru, pegang bulunya rambut, ya. Sentuhan rambut sama rambut ya batal. Atau megang, saya sengaja megang rambut perempuan, batal rambut orang, kecuali kulit kepala, ya. Wasin giginya, ya. Kalau megang gigi lah batal, bukan kulit, apalagi ada gigi, batal. Ya. Wal-dhafar apa? Kuku. Megang kukunya doang, enggak apa? Batal, ya. Wala yang taqidu itu juz'un fasil, ya. Dan juga enggak batal, ya, apabila anggota seseorang itu munfasil, tidak putus. Itu ada, alhamdulillah ya, jangan ada korban kecelakaan, tangannya bagus, cewek, ya, pegang sama kita. Walaupun itu tadinya sambungannya itu cewek cakepangan, ya, kan beda, kulit laki sama kulit perempuan, ya, beda. Kayak kulit perempuan itu ser nude, no pahat, jangan cakap aja, Kalau kulit perempuan itu hawanya beda, sampai di kita gitu nih, bekas duduk perempuan aja sama laki itu beda, angetnya gimana gitu. Itu
kita sampai ngebahas itu. Saking itu perempuan bikin mahalus syahwat, ya. Bedanya aja masalah apa ini? Apalagi yang dirawat ya? Apa? Hah? Kita aman dia. Ini bukan dia. Dia hanya sudah ya. Alamat kaca. Maka kaca. Ya, duduk. Duduk. Nah, ya. Jadi kalau berpisah anggotanya maka enggak. Sekarang yang terakhir yang membatalkan wudu, warabihu masuk kubuli adami. Masuk itu menyentuh kubuli kemaluan al-adami, anak Adam. Ditambahin nama Syekh Nawawi awil jinni atau jin, ya. Ini juga ada laki jin serem. Cuma nggak tahu saya yang gimana yang kelihatan. Mungkin kalau ada yang dikasih lihat jadi gimana. Ya, jadi menyentuh kubur anak Adam atau jin itu hukumnya bang. Au mahal qat'ihi atau tempat terputusnya. Mohon maaf ya. Kalau ada misalnya orang batangannya hilang separuh atau semuanya, itu kan tempat putusnya itu di situ, disentuh. Barangnya mah nggak ada, udah putus. Nah, kemarin kan yang selingkuh dibahas sama gini. Itu dipegang makhluk qat'ihinya, sisanya. Bisa dari yang putus itu au halaqati duburihi atau bunderan duburnya. Ayo. Bunderan dubur apa anus ya? Anus bool kalau bahasa kita, mohon maaf ya, jelas yang diopras tuh. Kalau megang bokongnya doang enggak batal. Yang batal itu pas megang apa namanya jalan salaweh. Kalau itu nama ya. Kalau bahasa ini binafsihi au ghairihi, baik itu menyentuh barang sendiri atau garuk kita. Au ghairihi atau barang orang lain. Nah, nggak sengaja celepok atau nyebokin anak kecil tuh biasanya kan, atau orang tua yang lagi sakit. Itu kan bukan barang kita, tapi barang orang lain. Itu juga kan. Walau shagiran au majitan, ya. Tadi saya bilang walaupun anak kecil, contoh nyebokin anak kecil tadi. Au majitan atau untuk manjit. Kita perempuan misalnya, ya, kita sentuh batal. Itu semua nyentuh dubur anak Adam atau dubur halaqahnya dibatil tapi pakai daleman telapak tangan. Ini. Jadi kalau pakai ini enggak batal. Nah, kalau garuk misalnya gatel, nggak begini kita, tapi begini. Berat, jauh banget itu. Nah, begini aja lah. Maaf boleh. Ya. Yang penting jangan batinir kaki, ya, batingan perut, kaki telapak tangan ini. Ini zahrun kan, punggung tangan. Wahwa ma yustataru atau ma yastatiru inda wad'i ihdar rahataini alal ukhra. Yang dimaksud perut telapak tangan ketika ditemuinya dua tangan ini, ya. Alal ukhra ditemuin ma'a tahammulin, tekan, ya, tekan. Kan biasanya kalau tangannya gede tuh gemuk-gemuk, tekan itu ada efek. Nah, kalau kita makan kecil, segini aja, ditekan-tekan dulu. Kan efek ya. Kalau yang gemuk-gemuk
gede, bagi orang-orang Arab tuh kan, orang-orang Eropa yang ini gede ya, kalau ngaplok orang kan lumayan. Jadi yang namanya telapak tangan itu yang dikumpulin ini. Berarti ini bukan nih. Ya, ini yang ketutupan, tempelin, tekan. Nah, itu namanya butunul kaf, telapak tangan. Nah, itu yang bikin batal kalau dibentuk. Ini, berarti ini kan? Tadi yang nggak mungkin begini doang kan? Kena ini yang biasanya. Nah ini, mohon maaf biar jelas. Kita kan orang cebok. Nah, bang. Nah, ya. Kalau mau batal tuh pakai kayak rumah sakit tuh, pakai sarung tangan. Hadza binisbati li ghairi ibhamaini amma binisbati lahuma ya bahwa ma yustadaru ila baqi baqi ahadihima ala baqi akhar bihaitsu yakunu ra'su ahadihima ila asl akhar ma'a tarihi ya. Jadi gini, kalau ini gini ya, intinya nah ini kalau dibahas kan susah kalau begini ini kan itu kan iya. Begini kan karena tadi dibatinil kafi bila hailin ya tanpa ada penghalang yang saya bilang kalau pakai sarung tangan mau garuk bagaimana juga bisa nggak bisa mau model apa ya kalau pakai sarung tangan wala yu'addu as-sa'ru al-kathiru ala batil kafi hadilan ya dan tidak dianggap kalau ada bulu ya misalnya di sini ada bulunya misal biasanya kalau di pipinya ada kasusnya kalau ngeliat orang Arab kan bulu makin kira kan di sini bulu kalau telapaknya ada bulu telapaknya misalnya wala yu'ad nggak dianggap tetap itu namanya nyentuh berusaha banyak ya, langsung dari mana tetap pokoknya ya posisinya di sini bang nggak disangkap hail nggak dianggap penghak walau karena al-qubulu munfasilan walaupun itu kubur udah terpisah dari yang punyanya madama ismu walau dakqa wazal ismu lam yunqad walau kana al-masuk. Jadi kalau misalnya barangnya itu putus kalau masih disebut kemaluan kubur itu batal kecuali pas lihat bukan daging doang nah, itu enggak batal yang dimaksud kubur laki-laki itu ini ya batarannya bang dakar itu apa telurnya gimana nggak batal ya kalau dulunya dewasa nggak batal cuma sunnah gitu batangannya yang kita pegang telurnya garuk-garuk nggak apa-apa nggak kubul itu paham? Kalau perempuan tergantung sajil bapak masih diker ya kalau sajil kan bolongannya masih jelas apa kalau diker bolongannya masih satu biar jelas ya bukan kalau dari apa sajil itu bolongannya dua makanya kalau lagi cebok ya kalau lagi gigi itu agak jelas kalau perempuan mendongkok itu yang kelihatan kalau dua-duanya lubangnya itu disiram ya kan kalau laki-laki mah gampang itu batangannya itu cuci ya nanti jangan ucat acat kemana-mana kalau perempuan ada repot ya kayak kita cebok kalau minum piston kan
mah kencing juga kalah sama laki. Coba kasih botol. Cak-cakan gitu. Ya. Sok. Ya. Jadi kalau laki-laki tangannya, kalau perempuan itu tadi lubangnya. Ya. Kalau kita nyentuh bulunya atau nyentuh telurnya itu hanya makruh. Sunnah dulu lah. Walau ma'as sahwi awil balfitrah, walaupun itu lupa, ya lagi tidur kan biasanya enak, kalau lagi garuk-garuk sudah enak, walaupun nggak sengaja lupa tebak, batal. Awil fitrah dipaksa, ya iseng di rumah teman tuh, ya kalau ini iseng, gitu juga batal, ya. Walau bilang kasbin, ya, walaupun nggak ada maksud, wafi'li, ya. Hatta lau wada'a saksun dzakarahu fi kafin akhar wa huwa sa'im intaqadha wudu'u sahibil kaf, ya. Sehingga kalau ada orang nyimpen zakarnya fi kafin akhar di tangan tapak orang lain, sengaja teman. Nah, kalau satu suka tahu dia di jalan sama temannya iseng tangan. Candai, ya kalau yang masih malu-malu. Kalau yang udah ada punya malu dibuka, ayo. Kalau nggak mau, kita di pondok ya. Kalau ketemu yang stres nggak begitu, dibuka malah, ayo. Biasanya lagi bercanda. Nah ini kalau itu lah haram boleh. Kalau biasanya senang bercanda. Orang kalau udah terlanjur akal kan bercandanya ngaco udah mau terlalu akrab mah. Ya, lihat dulu santri yang jadi bos sekarang ya. Lagi makan dia berak juga. Botai di mana? Itu bangun ambil makan sambil berak. Konyol ya. Di rumah parah. Sampai ada kan ambil ayam apa ambil kiainya kan. Itu banteng kan diajak bareng kiainya. Saya kiainya yang siapa? Saya kiai. Makanya saya ajak makan. Mau marah-marah ganti barang kita. Konyol dulu. Ini apa nih Pak? Ilmunya aja dikasih ya, apalagi ayamnya. Apa yang ada? Biasanya kalau udah mau lulus ya minta ditolak. Banyak cerita ya. Wayan takidu bihi al-mas'udu il-masih ya. Kalau ada orang laki sama laki tadi ya, yang laki yang lain nyentuh kemaluan, yang lainnya maka yang batal itu yang nyentuh doang. Kalau laki sama laki ya. Tapi kalau laki perempuan batal doanya ya, iseng laki bini ya, namanya laki bini ya, iseng ya namanya perempuan. Ya begitu ya, ada tahu yang udah rumah tangga mah suka iseng kan, yang bedain dan punya adik lagi kan betul. Nah itu batal duanya ya. Pokoknya lihat sekalian ya. Kalau di hadis tuh kalau habis jima pengen naik lagi misalnya masih sahwat, cuci dulu, wudu lagi ya, mau punya tenaga wudu lagi katakannya lagi, ntar baru naik. Kalau udah menjenuh keluar cium lagi, nah nggak boleh itu ya, wudu dulu cuci baru naik. Atau kita lapar, misalkan habis jima lapar, jangan langsung makan, itu bikin fakir, bikin fakir ya. Cuci dulu, habis itu baru wudu makan. Capek udah sini aja capek
Kalau habis jima, jadi banyak pada nikah. Kalau habis jima, kalau bisa langsung mandi, buru-buru mandi, ya. Ya kalau airnya ada, ya udah langsung mandi. Ya kalau memang udah gak kuat, cuci wudhu dulu. Ya, ntar biasanya anaknya korengan dulu. Ya, kalau nggak dicuci nggak ya. Jadi semua ada adab. Ya, jadi kesimpulannya, ya, yang ngebatalin wudhu 4 ada yang keluar sesuatu dari kubur atau kubur. Yang kedua, apa namanya, hilang akal, ya, tidur, sakit, gila, mabok, epilepsi, apalah ya. Kecuali orang yang tidur menetapkan tempat tidur. Yang ketiga, bersentuhan laki perempuan yang bukan mahram. Ingat ya, patokan mahram itu orang yang haram dinikah. Saya lupa ayatnya, ada ya ayat tentang mahram. Ntar dulu semua itu ayatnya emang gak banyak. Beriman alaikum, ummahatukum terus, ummahatukum terus ya. Cari di Google juga ada, insya Allah. Jadi biar paham itu yang disebut mahram itu siapa aja. Ya. Terus yang terakhir yang keempat, jadi menyentuh kubur anak Adam atau jin. Nah, kalau jin saya nggak tahu, sampai sekarang belum punya barangnya yang mana jin. Ya, jin juga makhluk Allah. Jadi kalau bahasa kita dalam ini kan ada yang jelas. Kalau nama jin mana punya? Bilang haram. Cuma saya bingung ngeluarin gimana itu kalau nama jin. Caranya nggak kelihatan. Apa ada media? Bukannya yang ya kawin sama apa? Apa lagi? Sampai di sini dulu ya. Jadi yang keempat sentuh kubur. Kalau laki-laki itu zakarnya, kalau dubur itu pas itu kalangkong. Ya kalau bokongnya mah batal. Di halakoknya itu. Di batinnya kami ada. Bisa tahan tuh. Di batinnya kaki pakai telapak tangan. Kalau pakai punggungnya enggak batal. Ulang. Iya ntar dulu selesai, kita lagi. Ini jangan ikut tak boleh. Wa yahrumu bil hadamati. Ilan kana masuk baina rajulin wa unsa ajnabiyatin ya. Jadi kalau sentuhannya antara laki dan perempuan ajnabi maka langsung batal dua-duanya. Nyentuh kemaluan tadi kubur atau kalau laki sama laki mah yang nyentuh doang, yang waminal sama sawaqa fil mulamasa waminal kubur al kulfah ya, termaksud dari kubur kulfah. Apa kulub tuh? Kalau belum sunat, kulub itu termasuk ya. Wal bidir kalau perempuan itu bidir apa yang apa? Klitoris ya? Apa itu? Itu termasuk kan yang keluar kalau bukan lubang nah. Tapi apa disebutnya? Bahasa Indonesia apa? Bidir. Klitoris apa? Ya. Ini biar jelas ini. Wal bidru. Bidir. Ingat waktu bab nikah di Batul Muin ya. Boleh walau bimasih bidriha. Boleh nyebut bibir bininya. Nyebut. Ya. Kalau mau boleh. Ya ini mah saya ngomong pikir begini ya. Jangan aneh. Bibir itu apa, Pak? Jawabnya kelentil ya? Itu apa?
Biar jelas. Kan kita punya anak perempuan, ini batalnya nih. Ini mah udah jangan ditanya, udah acak-acak tuh. Ya kan? Pas tentu anak perempuan itu kan udah tahu. Jadi ini termasuk batalnya di medan ininya, kan bukan lubangnya itu bibir mah. Mana bilang? Jelas. Yang disunat itu ya. Kalau perempuan yang disunat itu ya. Dibuang aja. Dibuang, ya. Ya. Dibuang itu katanya saya belum lihat keterangannya. Jadi supaya nggak terlalu gampang syahwatan. Kalau mau jujur syahwat perempuan itu lebih gede dibanding laki-laki. Cuma perempuan itu malunya lebih gede dibanding laki. Dulu, sekarang mah sama. Udah ngeliat perempuan di tempat joget, nggak ada malunya udah itu. Ya, jadi perempuan itu syahwatnya lebih gede, tapi malunya juga lebih gede. Kalau laki-laki ya biasa, cuman ya rasa malunya nggak kayak perempuan. Ya, ada juga malu-maluin laki-laki. Ya. Wal bid'ah wal minal kubur al kulfa wal bidir hatta hala ittisali bima, ya, ketika masih nempel fa in quti'a, tadi saya bilang sunat. Kalau udah diputus para anak dua bima maka enggak batal. Misalnya ada perempuan anak bayi dipotong bukan di bibirnya, disunat dikit, ya, sentuh itu enggak. Atau mulut anak kita baru disunat atau anak orang kita pengen lihat mulut itu begini, itu dipegang enggak apa? Kalau masih nempel sama yang punya baru batal. Kalau udah putus enggak apa? Wa yahrumu, ya, gara-gara bil hadasil asghar haram salah satu asya'a, 3 perkara. Kalau orang punya hadas kecil haram ngelakuin yang 3 ini. Wa hadhir hurmah minal kabair, bahkan ini keharaman minal kabair, dari dosa-dosa besar. Awas ya, jangan main ya. Kalau dosa besar itu kudu taubatan nasuha. Kalau dosa kecil cukup ibadah, maka dosa itu langsung luntur. Ya, tapi kalau kata ulama tasawuf, sekecil apapun dosa harus diistighfari. Ya, jangan mentang-mentang kecil terus. Ya, kecil itu juga kalau tiap hari lama-lama gede. Ya, bentuk 1000 tapi tiap hari dosa 1000 tiap hari kecil. Ya, makanya apa? La sigara ma'al israr. Nggak ada dosa kecil kalau barang israr terus menerus. Lama-lama gede. Ya, jangan orang ini mah kecil terus aja nggak apa-apa. Ya, usahain ya, jangan. Binisbati bisolati wa nahliha, ya, karena hubungannya di sholati pada sholat. Kalau orang sholat gak punya wudu, gimana hukumnya? Haram. Orang sholat itu fardu ain, ya gak punya wudu ya jadi haram. Wastihlali dalika ma'al hadas kufrun, ya. Kalau ada orang menghalalin 3 barang tadi, sholat, dosa wudu, itu bukan dosa gede lagi, kufur. Jadi kafir, berubah hukum namanya. Orang kata Allah apa ya? Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, itu ayatnya. Ketika kamu mau mendirikan sholat, kata Allah, faghsilu wujuhakum, basuh dulu wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu ayatnya masnya jelas. Sore
Ada orang yang bilang, udah nggak usah sholat nggak ada wudhu nggak ada apa. Nah, itu bukan kabair lagi, malah jadi kufur sebab merubah hukum Allah. Ya, jadi kalau orang sholat gak punya wudhu dosa gede. Tapi kalau ada orang ngomong, ya sholat mah nggak pakai wudhu, kafir itu. Sebab merubah hukum Allah. Ya, lihat ini. Nah kalau ditalim ada nih. Orang nggak jadi kufur gara-gara dosa. Orang bisa kufur gara-gara kehilangan adab. Paham? Orang kalau maksiat doang itu punya dosa. Tapi kalau udah ngelunjak sama Allah, paham ngelunjak, nggak ada adabnya. Kan kalau orang dosa masih ngaku. Ya saya dosa, aku itu dosa. Masih ngaku, masih ada adabnya. Hari ini hamba Allah saya ngaku dosa. Tapi kalau semua itu bohong nggak ada. Nah, ada walaupun dia nggak ngelakuin dosanya, cuma omongan itu hilang adab. Nah, dia nggak ngelakuin dosa tapi omongannya ngaco. Nah, nggak ada itu begitu nerangannya nggak ada, nggak usah bu. Nah, ntar pun adabnya, nggak ada adabnya lagi, kufur. Nah, itu yang disebut ngelunjak. Yang habis sering ngomong apa namanya, kualat mah nggak ada obatnya itu, dokter yang ada itu. Kualat itu gara-gara talakul adab, songong. Iblis lihat songong gimana? Padahal udah di surga kan? Dia nurut sama Allah. Semua dikerjain sampai jadi wakil ahli jannah. Apa namanya? Penasehat ahli surga. Malaikat itu di bawahnya iblis dulu. Namanya Azazil sebelumnya ini. Cuma gara-gara adabnya hilang, ya, bukannya nggak dia nggak mau sujud bang, kan si Adam mah dari tanah gua mati. Cuma dia nggak ngelihat yang dulunya Allah. Yes dong. Nah itu penyakit itu. Nanti dia takul adabnya itu. Ya, kayak banyak orang yang kehilangan berkah gara-gara kehilangan adab. Kalau masih ada adab, maka insya Allah kehilangan, ya. Sampai ada cerita Hanafi atau Malik, ya, santrinya kesusahan. Cuma karena di hatinya ada rasa sombong, gurunya udah amanatin. Saya lupa yang mana yang amanatin, ya. Kalau kamu lagi susah, panggil nama saya. Mana dia begitu? Kalau dia udah ngaji gitu, apa guru saya orang makhluk? Begitu kesusahan, itu karena rasa sombongnya nggak nyebut nama gurunya, malah nyebut nama Allah. Ada nama Allah disebut. Kan bawa nama Allah. Gurunya kalau yang lain mah nyebut nama gurunya selamat. Ya, kalau kita bisa nyebut Abi misalnya, kita kalau dulu nyebut Jahanam, itu selamat. Ini malah nggak ingat sama guru. Ntar ada. Walaupun semua hakikatnya Allah, tapi Allah bikin sabar. Wa ja'alna likulli syai'in sababa. Ya, pinter itu dari Allah, tapi kalau nggak ngaji gimana? Kenyang itu dari Allah, tapi kalau nggak makan nasi, nggak bisa. Yang kita lahir di dunia itu hakikatnya Allah, tapi kalau nggak ada mama-mama, bisa. Waja'alna likulli syai'in sabab. Mesti ada sebab. Ke surga aja ada sebabnya nggak? Kalau Nabi nikah, walaupun ngomong hakikat, pasti menempel sama sabar. Ya kan? Orang ditakdirin kafir, ujung-ujungnya masuk surga, itu ada sababiah biasanya. Bisa syahadat apa ini, amal solehnya apa, itu bisa nih. Ada juga yang tadinya soleh tapi ujungnya masuk, apa itu sababiahnya? Ya, makanya kalau ngomong syariat Muhammadiyah bagai dua mata uang itu,
bila tasawufin fakat sako. Nah, jadi nggak bisa kita ngau di tasawuf aja ingat sama Allah, nggak bisa. Ya kalau begitu Nabi nggak sholat. Nabi udah masuk surga aja masih sholat sampai kakinya bengkak tahajud. Sholat. Nah ini ada yang udah di surga atau surga mana? Bilang, wah itu mah nggak sholat katanya. Wali itu mah lu aja yang ngeliat ya. Kanjeng Nabi aja sholat, masa wali kan di bawah Nabi, masa kagak sholat? Lu aja yang ngeliat itu sholat. Jangan suka ngaco, jangan syariat, nggak bisa itu patokannya itu dari syariat. Makanya kata Imam Syafi'i, jangan kaget kamu melihat orang bisa terbang, bisa jalan di atas air, semua bisa. Mau orang soleh, mau toleh juga bisa. Dan kamu harus sihir itu keluar dari mana? Dari kesolehan, apa dari kemudian orang membantu bisa, semua juga bisa. Orang nanti kata yang ngasihnya mau, oh, cuman yang diridhoi Allah itu yang mana? Ya, jangan gampang ketipu. Ya, diketikam lagi. Hati-hati sama orang yang dikasih nikmat banyak sama Allah, tapi kerjaan maksiat mulu. Awas itu. Sholat enggak, puasa enggak, zakat enggak mau, tapi mobil banyak, bini banyak. Itu tanda-tanda itu. Para ulama, para aulia aja yang tukang ibadah, kalau dikasih karomah masih nangis. Tahu apa pantas saya begini? Ya kadang-kadang takut kan dikurangi nikmatnya di surga nanti. Jangan punya cukup kawan. Kita kan beda. Keluarin sekarang. Ya. Jadi awas jangan ketipu. Ya. Fala taqudanna annaka ila ma fa'tahna bihi zahratal hayati. Ya. Nah, pernah melihat orang-orang kafir itu waduh masya zahratul hayati dunia, melihat kehidupan dunia itu mewah. Ya kalau kita ke Greenland ini orang sholatnya mana mobil mewah semua, mana bininya cakep semua, anak nggak ada yang jelek. Ya. Kalau takut jangan suka kamu memandangi mata kamu. Awas, ya. Ingat kalau apa dia yang mulia Imam Al-Habar diundang ke tempat orang kaya. Dan dia ikut. Lihat, subhanallah. Oh, kalau sendiri kan rumah orang kaya, lihat keramiknya aja udah celik. Kata Pak, kamu jangan berat. Awas, jangan ketipu di dunia. Ya buat apa? Ya kalau ngomong jujur orang-orang kafir seneng kan dunia. Mewah banget kan? Ya rumah aja beda. Jalan aja fasilitas berapa dia mah? Belum fasilitasnya. Tapi buat apa? Kalau nggak ada di Allah. Sampai pendidikan tidak dikasih. Semua nikmat yang beribadah, kenapa nggak dikasih di dunia? Dunia mah kecil, kakinya kecil, nggak muat buat ngebales pahala orang mukmin. Ntar di surga nanti sampai kata Nabi mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi syar. Itu surga malah ainun ra'at yang nggak pernah dilihat sama mata sama sekali. Ya, kita makan searching di Google rumah paling mewah di dunia. Wanita tercantik tahun 2024. Cakep banyak kan, tergantung selera. Ya kan? Betul kan? Tetap aja kan kita mau. Ya. Tapi kalau nanti kamu suruh malah ainun ra'at kata Allah kata Nabi, kalian nggak pernah kamu lihat sama sekali. Bagaimana itu? Itu baru nikmat sur. Bagaimana lihat Nabi
Paham? Ingat itu lagi ya, ingat yang ayat sudah dibawakan waqtani bima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minat. Itu ayat turun dan diceritain asbabun nuzul ya. Itu lagi nyeritain kaumnya Nabi Musa ngeliat Qarun. Masya Allah, Qarun ya Allah. Nah, ada santrinya siapa lupa saya. Santrinya Nabi Musa juga, jangan suka lihat buat apa? Dunia doang, kan udah lama komennya terlalu. Qarun itu ditelan sama bumi. Qarun sama hartanya ditelan. Kayak harta karun. Ya, sampai sekarang dicari. Kalau Mesir, di Mesir ada tempat harta Qarun, Allah alam. Ya, itu ngelihat, ya Allah, dia itu pengen, jangan, ya. Kata dia Nabi bilang, jangan mau kayak Qarun, jangan. Nanti cuma zahratul hayat itu, cuma hiasan dunia. Ya, dan Abi Saimas ad-dunya yu'ti liman ahabba wa liman lam yuhibba wa la yu'ti din illa liman ahab. Kalau dunia Allah kasih bebas, dikasih Allah bisa. Ya, Nabi Sulaiman dia kaya nggak? Kaya. Fir'aun juga kaya, Qarun. Tapi kata Nabi wala yu'ti din illa liman ahab. Allah nggak mungkin ngasih agama. Maksud agama itu ilmu, beramal soleh, hidupnya ibadah. Illa liman ahabba, kecuali orang-orang yang dicintai sama Allah. Jadi jangan tertipu dengan keduniaan. Paham? Ya, jangan kaget tadi saya bilang bisa yang tukang maksiat bandanya nggak kira-kira. Kita yang ngaji katanya nunjuk ini segini aja. Ingat sahabat Nabi kan? Ya Allah jadi saya kaya apa? Kanjeng Nabi jadi saya kaya kambing satu itu. Siapa sahabatnya? Kata Nabi jangan, katanya nggak sholat lagi lu. Lu malah susah ke masjid ngaji. Begitu banyak duit ke masjid dulu. Ini banyak. Ya, cuma ini sebagai contoh, ya, nggak ngejak. Kita minta kaya boleh silahkan. Hanya habis sering ngomong, yang boleh yang sering ngomong kata Nabi. Miliki dunia sebanyak-banyaknya, miliki. Ya, sebab agama itu nggak mungkin gampang kecuali pakai duit. La yatimud din illa bil ma'ruf. Agama itu nggak mungkin jadi kecuali pakai kulus. Ya, berarti apa? Ini awas ya, dipilah-pilah nih. Yang jadi masalah sama Allah, Nabi, jangan kamu cintai dunia. Cari dunia, cari sebanyak-banyaknya. Ya, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, mana itu kayanya? Kalau di Asyati itu pernah hampir 70 ribu triliun. Kan dulu pakai dirham, dinar. Itu 70 ribu triliun. Sekarang utang kita kan 8 ribu triliun. Sama Taiwan berapa? Belum nyampe 70 ribu triliun. Itu zaman Sayyidina Abdurrahman bin satu sahabat doang. Kalau Usman apa nggak kaya? Kaya. Itu nggak tahu siapa yang wakaf itu. Sampai sekarang beberapa juta untuk wakaf. Jangan main-main itu. Ya, makanya yang Allah larang itu cintanya. Al-hakumut. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Tertipu itu maksudnya nggak mau ibadah. Ya, dari duit, ya siang malam sholat nggak mau. Ini nggak mau, itu nggak mau. Nah, itu ketipu namanya. Tapi kalau dari duit ibadah sergap, bayar zakat jadi, ya kan, berangkat haji jadi, anak pada ngaji, nah itu good itu. Ya, kalau kira semua repot. Ya, semua ibadah. Ya, ini kesalahan mau berhenti. Perang ya.
Riwayah umum bil hadasil asghar. Tidak. Yang haram dan tidak sebab hadas kecil juga wallahu a'lam bishawab.